Shalom, kaum ibu, kaum wanita, Women Shine Community yang hebat, yang luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bersama-sama melakukan ibadah online untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul kembali Tuhan dalam ibadah online Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Meskipun kami hanya bisa beribadah secara online, tapi kami tetap bersyukur Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa. Meskipun lewat online, Engkau akan tetap bisa menjamah hati kami. Engkau dapat tetap bekerja atas kami ya Bapa. Dan kami mau biarkan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan, melawat setiap kami ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun Tuhan, situasi, kondisi yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami mau percaya Tuhan hanya padamu Yesus, hanya kepada janji firman-Mu, hanya kepada perkataan-Mu saja Tuhan. Kami tidak mau dengar apa kata dunia Tuhan, tapi kami hanya mau mendengar apa kata firman Tuhan, apa rancangan firman Tuhan atas kami. Kami mau terus pegang teguh firman-Mu Tuhan, karena hidup kami Tuhan bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kami Tuhan ditentukan oleh perkataan-Mu saja ya Bapa. Kami mau mengamini Tuhan setiap firman-Mu ya Bapa, setiap janji-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Haleluya Jesus. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, aman, karena Kau menjagaku. Kuat Tuhan, kuat, karena Kau menopang. Oh, hidupku hanya ditentukan Tuhan, hanya ditentukan oleh
Tuhan, dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau yang akan mengangkat kami Tuhan. Engkau yang akan terus Tuhan menggendong kami, menopang kami Tuhan. Kami tidak akan jatuh Tuhan, kami tidak akan goyah Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, karena Engkau Tuhan, tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang perkasa Tuhan, yang senantiasa menopang kami, menjaga kami ya Bapa. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, masa depan kami Tuhan ada bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Buat waktu yang indah ini Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus Tuhan memuji-Mu Tuhan lebih lagi ya Bapa. Mari Yesus, yang penuhi hati kami Tuhan dengan sukacita ya Bapa. Biar kami memuji-Mu Tuhan dengan sukacita kegirangan ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Kita bersukacita, amin. Kita mau terus semangat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, jangan lelah. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan Roh Kudus, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, oh tiada lelah. Ya, kita percaya bahwa hari-hari yang kita alami ini memang bisa dikatakan kurang baik, atau mungkin bisa dikatakan kita saat ini sedang dalam kondisi di tengah badai. Apalah istilahnya, ada badai COVID, atau kita bisa ada yang menyebutnya ini lagi musimnya COVID, musimnya Corona. Apapun itu, kita percaya dalam kondisi di tengah badai sekalipun, tangan Tuhan tetap bekerja atas kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita berada dalam badai. Semuanya kita mengalami badai yang sama. Baik ibu-ibu maupun saya pribadi, saya juga mengalami badai yang sama. Kita semua mengalami badai yang sama.
Tapi walaupun dalam badai yang sama, kita dalam perahu yang berbeda. Perahu berbicara tentang masing-masing kita pribadi. Badainya sama, tapi setiap kita berada dalam perahu kita masing-masing. Tinggal kita mau menciptakan perahu yang seperti apa. Perahu berbicara tentang respon kita di tengah badai. Ketika kita berada dalam tengah badai, apa sikap hati kita? Apa respon kita? Apakah dalam kondisi di tengah badai, respon kita adalah kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita komplain sama Tuhan, kita menjalaninya dengan berkeluh kesah, atau di tengah kondisi badai, kita mau menghadapinya dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan terus kita mau berkarya, dengan terus kita mau mengandalkan Tuhan, percaya pada janji Tuhan, kita tidak menyerah, kita tidak mau menyerah pada kondisi keadaan saat ini, kita mau terus bangkit, kita mau terus berkarya bagi Tuhan lebih lagi. Apapun kondisi badai yang kita hadapi saat ini, seluruh dunia mengalami badai yang sama. Tapi kita mau menciptakan perahu seperti apa? Apakah kita mau komplain, membiarkan perahu kita tenggelam, membiarkan perahu kita karam, atau kita mau menjalaninya bersama Tuhan? Kita mau penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Taruhlah misalnya badai ini panjangnya 10 km. Kalau kita jalani dengan bersungut-sungut, itu justru akan menambah 2 kali lipat lebih lama. Mungkin malah terasa tadinya 10 kilo jadi 20 kilo. Tapi ketika di tengah badai yang panjangnya 10 kilo, kita hadapi dengan sukacita, kita hadapi dengan kita enjoy, kita mengandalkan Tuhan, badai yang panjangnya 10 km itu akan terasa ringan, itu akan terasa sangat pendek. Bahkan mungkin dipangkas menjadi tinggal 5 kilo rasanya. Yang tadinya 10 kilo jadi 5 kilo, atau bahkan tinggal 1 kilo, yang kita rasakan seperti itu. Jadi kondisi badai, kondisi di luar sana jangan sampai mempengaruhi situasi hati kita. Iman kita jangan sampai goyah, jangan sampai kita menyerah. Nah, bicara tentang jangan menyerah, saat ini kita akan mendengarkan beberapa kisah, beberapa sharing cerita yang sangat-sangat inspirasional menurut saya, sangat-sangat inspiratif. Beberapa contoh dari kaum ibu WSC yang walaupun dalam kondisi badai saat ini, mereka tidak menyerah. Mereka justru terus menggali potensi yang mereka miliki, bakat yang mereka miliki. Mereka terus mau menambah talenta-talenta mereka menjadi berkali-kali lipat. Dan kita akan mendengarkan sharing cerita inspirasional dari beberapa kaum ibu WSC mengenai kisah mereka. Walaupun di tengah pandemi, mereka tetap boleh berkarya dan mereka boleh tetap berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Mari. Kita udah sampai nih di rumah Ibu Indri. Mana ya orangnya ya? Shalom. Tante, apa kabar? Tante sehat ya. Wah. Nah, ini salah satu contoh kue-kuenya. Topper kuenya. Yang di atas Iya ya. Kita mau lihat-lihat nih, sama mau tahu nih, sekarang kayaknya lagi booming nih yang dibikin sama Ibu Indri. Iya, ini si cupang. Lagi booming ya cupang sekarang. Oh iya, cupang lagi rame ya. Bener. Selama pandemi banyak yang piara cupang jadinya di rumah. Ini warna-warnanya sendiri ya? Iya, ini diwarnain sendiri. Oh. Kalau dalamnya sih dibuat juga sendiri. Kalau pakai biasa sih orang pakai gabus ya, styrofoam. Tapi kalau pakai styrofoam itu biasanya mahal. Jadi diakalinnya pakai koran dalamnya sama isolasi. Kayak ini. Korannya dilipat-lipat, Korannya dibentuk kayak ikan dulu gitu. Iya, terus di lem pakai ini. Baru ditempel-tempel fondan. Ini fondan semuanya ini. Ini fondan, terus kalau sirip-siripnya itu wafer paper yang biasa kita buat hosti. Oh gitu. Wafer papernya. Berarti ini bisa dimakan dong? Bisa. Siripnya. Siripnya bisa dimakan,
ininya fondannya bisa dimakan, ininya juga bisa dimakan matanya, choco chips. Ini bukannya dalamnya koran tadi? Iya, dalamnya koran tapi kan kulitnya Kulit koran. luarnya ya. Dalamnya nggak bisa dimakan. Tapi korannya udah dilapisin ini kok, udah dilapisin sama isolasi. Oh, jadi ini. dililit gitu ya? Iya, dililit-lilit. Oh, gitu. Wih, hebat. Kalau ini bahan apa ini? Kalau ini Nah, mah ini benar-benar styrofoam. styrofoam semua Iya, ya. styrofoam semua dalamnya dibentuk. Bulutnya juga dibentuk, semuanya dibentuk sih. Ini semua bikin sendiri. Ya, bikin Wih. sendiri. Ini dilapis fondan semuanya. Bagaimana nih usahanya nih selama pandemi begini? Malah rame ya kelihatannya ya. Puji Tuhan, ada aja yang mesen. Cuman belum belum terlalu di seriusin banget sih. Soalnya emang kebentur sama anak-anaknya masih kecil juga. Jadi ya pintar-pintar bagi waktunya agak susah sih. Promosinya kemana aja dari? Di Instagram, di Facebook sih biasanya, terus dari mulut ke mulut dari teman-teman. Namanya apa nih? Biar jadi sekalian untuk promosi buat sama ibu-ibu WC. Oke, namanya Ben's Kitchen. Ada Ben's Facebooknya dan Kitchen. Instagramnya. Iya, Jangan lupa follow ya. follow ya. Kitchen. Ben's Kitchen. Terus selama ini kira-kira nih ada kendala apa aja gitu sih sejak usaha ini, atau ada ya masalahnya lah? Apa ya? Ya paling kejar-kejaran waktu sama ngurusin anak juga sih. Oh iya. Sekolah anak juga, apalagi WFH sekarang kan anak-anak kelas online kan, jadi kita harus nongkrongin terus ya. Lebih susah ya, Iya. waktunya malah lebih susah ngebaginya ya dibandingin sama sekolah Harus biasa ya. ditongkrongin terus. Jadi ya nyambi deh. Ya paling bisa kayak ini ya, nyicilnya jadi bikin topernya dulu, Iya, nanti kuenya paling pas hari toper H dulu. gitu ya. Oh. Soalnya topernya lama banget, bisa buat ini bisa sekitar 3 harian. Oh, justru yang paling lama itu bukan bakingnya, bukan apanya, tapi malah bikin topernya, Iya. persiapan Soalnya topernya kan yang paling tunggu susah. keringnya dipasang dulu kering yang satu lagi dipasang lagi gitu. Jadi nggak bisa brok sehari. Berarti toper itu prosesnya berapa lama biasanya? 3 harian. 3 hari kurang lebih. Buat topernya doang ya. Tapi nggak terus-terusan kan ya, potong ini dan itu, cuman ya 3 hari. Kurang lebih 3 hari ya. Berarti yang paling lama dari semua proses pembuatan kue itu ternyata topernya. Kita baru tahu ya. Dikirain pas bakingnya. Bakingnya itu ribetnya ya, dari nimbang-nimbangnya berantakan ya. Dapurnya juga berantakan, itu juga ngepelin setengah hati juga. Makanya kalau orang udah tahu cara proses pembuatan kue itu susah, mereka udah tahu harganya, pasti oke aja. Iya, sesuai Nggak lah. nawar. Ya, puji Tuhan ya, maksudnya dengan kita berkunjung ke sini ya, Cing ya, kita Iya. jadi tahu, karena selama ini kan Baru kalau ngerti. kita beli ke toko kue nggak kebayang tuh Iya. kalau harus bikin toper itu Susahnya sampai seperti susah ini apa, gitu gitu. kan. Kalau udah begini kan dari pembuatnya langsung kita tahu nih, ternyata buat topernya aja perlu waktu 3 hari topernya tok gitu kan. Belum nanti di bakingnya masih ada resiko ya, Iya. apa nggak mengembang lah atau apa lah, ada aja ya namanya Gosong accident, juga, nggak sengaja. kadang. Gitu. Jadi pengalaman buat kita bahwa ternyata bikin kue tart itu tidak seindah dan semudah yang kita bayangkan. Terus beda juga ya ternyata. Kalau yang ini kan, kalau biasa kita bikin kue, kenapa dia harganya murah? Karena dia topernya nggak dibikin begini ya, tapi biasanya apa Iya, sih? ada tusuk-tusukan biasanya, Ah, namanya tusukan tusuk-tusukan. atau Oh. ya kayak Korean cake sekarang juga lagi booming sih, yang modelnya simple, yang buttercream cuman oles-oles aja. Kalau yang ini nih, yang apa yang di sininya suka ada fotonya atau apa? Kalau yang kayak gitu gimana tuh? Itu biasa nge-print edible print. Dia dari kertas ini juga, dari kertas paper paper juga yang biasa kita buat hosti. Mesen di orang sih, dia ada printnya sendiri. Jadi bisa dimakan. Tinggal dipasang aja gitu Iya. ya. Malah yang itu lebih gampang sebenarnya ya. Iya, lebih gampang, cuman mahal ya. Oh. Selembarnya bisa 70.000. Jadi ya, Itunya doang. mahal. Kalau Terus saya sekarang nih udah usahanya boleh dibilang udah mulai berkembang nih. Terus dukungan keluarga gimana? Kan udah masih harus bagi waktu buat anak-anak, Iya. buat belajarnya, buat ngurus rumah. juga, Suami ngedukung nggak? kami sangat mendukung. Suka bantuin malah ya. Suka bantuin packing juga, terus biasa aku sebagian besar idenya juga nanya dia,
Kayak ini bagus gak ya, oh ini kurang nih yang ininya gitu, atau warnanya kurang nih, dia kasih masukan sih. Terima kasih, sampai tercinta. Berarti ini buat bapak-bapak di rumah, buat pelajaran juga ya Cing ya. Iya. Jadi kalau istri buka usaha, membuka suatu usaha, bukan berarti saya sibuk di kantor terus nggak bisa mendukung usaha istri. Ternyata nggak juga ya, Adri ya. Ya. Tetap aja ya kalau suaminya mau mah Bisa kerja Bisa. sama. aja. Iya, itu cuma ngasih pendapat ya. Itu aja udah suatu masukan yang luar biasa buat kita ya. Apa nih kira-kira harapannya Bu Indri untuk kedepannya usaha ini gitu? Lebih berkembang lagi sih, lebih maju lagi ya. Nanti kalau misalnya emang bisa lebih maju lagi sih, pasti akan nambah orang. Amin. Dicari asisten ya. Ya, dan mungkin kedepannya juga mau buka kursus kue gitu. Tapi sama WSC sih udah dijanjiin sebelum pandemi ya, untuk aku bisa ngajarin untuk jelly art. Jadi menghias jelly pakai suntikan, bikin kita bunga, bikin bunga, Asik. bikin kupu-kupu. Tapi kapan ya? Apaan ya? Pandemik berakhir ya. Jadi nanti tunggu pandemik berakhir, pokoknya kita pasti ada satu sesi bersama Ibu Indri belajar menghias jelly art. Itu juga mahal loh kalau khusus. Iya. Iya. Aku juga khususnya di Bekasi waktu itu. Asik, kita free dong. Free. Asik. Kita free dan bebas untuk bertanya apa aja. Bebas. Gitu. Oke lah. Ya kita sih selalu mendoakan ya sesama kita sama-sama WSC gitu. Siapapun yang punya usaha, tapi khusus buat Bu Indri, kita doakan semua supaya semua lancar Amin. dan tambah wah gitu, tambah majulah usahanya. Ya, Sukses ya. sukses Selalu. selalu. Jangan lupa Sukses teman-teman selalu, bisa sama di-order juga. semuanya di Ben's Kitchen. Ben's Kitchen. Ben's Kitchen ingat ya. Ben's Kitchen ya. Oke. Terima kasih. Bye. Kita sekarang lagi ke warung di Opung. Namanya siapa ya Opung ya? Opung. Opung Malaysia. Ibu Marbun. Ibu Marbun jualan ikan asin. Jualannya Opung nih, ikan asin, cumi asin, tuh ikan teri berbagai jenis, besar, kecil, halus, kasar, kerupuk-kerupuk, terasi licin, kerupuk. Tanpa bilang-bilang faktor kali nih. Iya nih. Yuk, nanti kita belanja dong. Yalah, buat oleh-oleh. Opung gimana kabarnya? Puji Tuhan ya sih. Berapa lama nih buka warung sini? Udah berapa lama? Udah ada 6 bulan ya Mogan ya? Ada 6 bulan. Oh, udah bulan. Bagaimana? Oke enggak? Ya, di sekitar mah ada aja ya. Ada aja. Udah puji Tuhan deh. Opung jaga sendirian nih, nggak gantian. Gantian sama siapa sih? Sendiri aja. Nggak ada yang ganti, dia kerja. Pero kerja, orangnya di Bonang. Oh, Opung dulu ini di Bonang ya? Iya. Punya Kita juga iya. Oh, ada sini nih. Ada sayur-sayur sini kita. Ada sayuran juga. Ada sayur, ada cabai. Udah diwawancarai. Sayur siapa nih? Telur. Nanti kalau belanja jangan jauh-jauh ya Bu Ibu. Sini. Ini telur ini bisa diantarin nggak kalau seputar-seputar sini? Itu bisa diantarin ya ibu-ibu yang mau nanti bisa japri ya, bisa japri, bisa delivery nanti diantar seputar Liko dan Pino. Nah, bisa cash on delivery. Pakai ongkir nggak? Sama sih. Hah? Tanggung sama Oh, nggak free usah. ongkir. Yang penting udah Oh. belanjain udah puji Tuhan banget sih. Iya. Kayak dulu kan juga antarin dulu ke rumah si ini nih. Iya. Ya nanti tolong dibungkusin ya Opung ya. Oke, siap. Kalau lagi Ibu Ikan ada mau beli nggak? Beli Biar disiapkan nanti. Kan mau beli ikan, mau beli bawang. Terus apa lagi ya? Sampai jam berapa ini bukanya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, sampai jam 9 malam. Dari jam 5 pagi.
Sampai malam puas bener ya jualannya. Kalau begini kan sepi nanti ada sore baru belanja. Ya, ada lagi yang datang belanja lagi. Oh iya. Jadi 2 sesi nih ibu-ibu nih, pagi sama sore. Betul, betul. Ya harus sabar ya. Iya. Ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Ya, amin. Ya kita doain biar semuanya lancar. Amin. Pokoknya kita usaha pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan kirim kita pembeli, pelanggan. Itu bagian kita aja ya, Om ya. Sekarang kita di warung namanya Modern Ibu Sulastri, betul ya Bu? Betul. Kalau ini saya hafal namanya Ibu Sulastri. Ibu Sulastri jualannya apa aja nih Bu? Sembako ya? Iya. Jualannya nih. Berkat mah ada aja ya, Tuhan buka jalan, bisa buka warung ya. Pas pandemi Tuhan iya. Pas pandemi katanya kan malah Tuhan kasih usaha ya. Malah dikasih berkat ya. Berkat mah ada aja ya. Itu ada segala bumbu-bumbu. Kaldu jamur semuanya ada. Kalau kita belanja bisa diantar juga nggak? Bisa. Oh, free ongkir. Free ongkir. Sip. Jangan lupa ibu belanja juga di sini. Iya, sembako di sini ya sama Mama Morgan, sama Ibu Sulastri. Kita tetap bersyukur kecil maupun besar. Nanti Tuhan dari kasih berlimpah. Hanya untuk Tuhan yang pasti ada Tuhan pelihara ya. Oke, kita mau belanja dulu ya. Makasih. Jangan lupa didoain pedagang di sini. Iya. Tuhan kirim ya pelanggan-pelanggannya. Makasih, silakan dipilih. Iya. Sip, sip, sip. Kita belanja nih. Tolong. Kita tunggu ya ibu-ibu dari KTB untuk belanja di Pasar Makolot, Ariana. Oke, mau pesen apa? Ada kesan-pesan. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman saudara kita dari KTB sudah datang ke Pasar Ariana untuk berbelanja, memberi kami berkat. Semoga berkat menjadi kekuatan untuk kami, untuk keluarga dan untuk semua. Amin. Salam buat oke punya. Iya. Ibu, kita sudah menyaksikan Ibu Anita, Ibu Ican berkunjung ke tempat usaha beberapa ibu-ibu yang mewakili kaum wanita di mana kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai ibu, bahkan mungkin kita juga sebagai penopang keuangan keluarga atau kita membantu menambah ekonomi keluarga. Dan sekarang sebagian di antara kita mungkin juga menjadi guru karena situasi pandemi sekarang di mana anak-anak belajar secara online. Ya, banyak ibu-ibu yang stres sekarang mengajari anak-anaknya. Kalau kita membaca di sosial media, bagaimana sampai ada ibu membunuh anaknya karena tidak sanggup mengajari anak belajar. Karena selama ini ibu-ibu hanya mengantarkan anak ke sekolah, kemudian kalau ada PR atau tugas-tugas yang lain atau si anak kita tidak mengerti pelajaran yang disampaikan guru, mereka bisa menanyakannya di tempat les. Nah, tugas kita hanya memantau apakah PR si anak sudah dikerjakan, apakah si anak sudah mengerti pelajarannya. Tapi sekarang ibu-ibu harus menjadi guru dan ibu-ibunya juga harus belajar agar bisa mengajar anaknya. Tidak dipungkiri ya ibu-ibu, dengan tugas dan tanggung jawab kita itu, dengan waktu yang hanya 24 jam, waktunya nggak nambah, tapi tugas tanggung jawab kita bertambah, kita terkadang, hati kita terkadang sudah tidak kuat.
Atau mungkin ada kita yang bilang, aduh lagi gak punya semangat ini, gitu. Tetapi seperti yang sudah Tika katakan sebelumnya, bahwa kita memiliki badai yang sama dengan perahu yang berbeda-beda. Perahu diartikan dengan hati. Bagaimana respon kita terhadap badai itu? Bagaimana respon hati kita terhadap badai itu? Oleh karenanya, di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 7 berkata, saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Nah, ketika kita mengalami ini ya, ketika hati kita sudah mulai lemah, semangat kita semakin kendor, itu bisa terjadi kenapa? Karena kita lupa satu hal yang sangat prioritas di samping tugas dan tanggung jawab kita yang tadi itu. Kita lupa bahwa kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam waktu yang 24 jam itu, kita harus menyiapkan waktu kita dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan menaikkan segala ucapan syukur kita dengan badai-badai itu. Menaikkan pujian penyembahan kita dengan roh dan kebenaran kepada Tuhan. Menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ketika bejana hati kita selalu kita isi dengan kebenaran firman Tuhan itu semuanya, dengan hubungan kita yang setiap hari dengan yang baik dengan Tuhan. Kita percaya bahwa badai-badai itu bisa akan kita lewati dengan sangat mudah. Bahkan mungkin kita terkagum, bagaimana kok bisa saya hadapi badai itu ya? Karena ketika kita memikirkan dengan akal pikiran kita, kayaknya gue gak sanggup gitu. Nah, oleh karenanya ketika kita semua melakukan itu, ketika di dalam badai itu kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka percayalah seperti yang Tuhan janjikan di dalam Yesaya 40 ayat 29 yang berkata, saya akan membacakan untuk kita semua, Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Oleh karenanya ibu-ibu, ketika kita lelah, ketika kita sudah kehilangan semangat, jangan pernah melupakan Tuhan. Tetaplah berhubungan terus dengan Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita menyikapi semua badai yang kita hadapi itu dengan firman Tuhan, ibu-ibu semua, ketika kita menyikapi badai itu dengan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, hati kita tetap tenang, kita tetap penuh dengan damai sejahtera, maka percayalah, Tuhan berjanji tadi 2 Tawarikh, ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Semoga firman ini menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah WSC hari ini yang boleh kami lakukan Bapa. Kami percaya sejak dari pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bagimu Tuhan Yesus, dengan kesaksian ibu-ibu Tuhan, dengan kesaksian ibu-ibu Tuhan, bahkan dengan sharing firman yang sederhana, biarlah kami boleh dikuatkan kembali untuk tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, karena badai apapun yang kami hadapi Bapa, ketika kami melangkah dan berjalan dan percaya dalam setiap janji firman-Mu, maka Engkau pasti menolong kami, memberkati kami Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruh usaha ibu-ibu yang ada di WSC ini Tuhan, bahkan mungkin ibu-ibu yang lain yang menonton Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu senantiasa berlimpah Bapa bagi ibu-ibu semuanya Tuhan Yesus. Engkau memberkati usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Dan kami biarlah bertindak seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ibu-ibu, sekian ibadah kita bulan ini. Sampai ketemu di bulan Desember dengan ibadah Natal WSC. See you, bye-bye.